Iya, selamat datang Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Munawir Ngacir. Inilah dia penceramah kita yang berada di iNews TV. Terima kasih kepada Ustaz Munawir Ngacir. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasih. Cah, ila cari bel. Besti, selebeu. Nungguin ya, Bu? Nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam makan otak-otak. Yang jawab salam bapak-bapak belum kompak. Insya Allah kalau jawabnya kompak, bapak-bapak kreditannya cepat lunas. Alhamdulillah. Orang punya kreditan, alhamdulillah. Makan jambu dicampur otak-otak. Ibu-ibu jawabnya juga belum kompak. Nanti kalau jawabnya kompak, insya Allah bapaknya nambah. Amin. Nambah ganteng, nambah alhamdulillah. Beli sandal sambil minum kecap. Orang wangkal emang mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mak? Lah ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah. Makasih Bang. Ya Allah, nomor sepatu berapa Bang? Lah emang kalau dikasih bangku ceramahnya lama? Enggak. Para alimil ulama, para hujat, para asatidzat, wabil khusus yang ada tulisannya di sini, yang ada tulisannya di sini, yang ada tulisannya di sini, para kiai, para ustazah, bil khusus kepada para asatidzat, akhinal kiram, Profesor Dr. Kiai Haji Ustadz Nur Hafid SAG. SAG iya tulisannya kan SAG. Dan juga Profesor Dr. Kiai Haji Ismail Yusuf SAG. Dan juga guru kita akhinal kiram Kiai Haji
Dede Sulaiman MPD. Dan ya kira-kira begitu ya, dan juga sesepuh kita Kampung Wangkal sekaligus Dekeem Masjid ya kira-kira begitu. Dan juga kepada seluruh instansi pemerintah, Ketua Panitia Ibu Nur Hayati, dan juga kepada instansi pemerintah Babinsa, Bimaspol, dan juga kepada Bapak Camat, Lurah, Pak RW, Pak RW ada, Pak RW, Bu RW, Bu RT ada. Kita doain Bu RT mudah-mudahan jadi camat, amin, di Palestina. Dan juga seluruh jamaah Kampung Wangkal, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan cepat pada sekolah, biar cepat nikah, biar bisa pergi Mekah ke Madinah, biar bisa tawaf di Ka'bah, insya Allah bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Mudah-mudahan kita bisa mampir ke Musdalifah, bisa mampir Musdalifah, mampir Musdalifah. Bu, kalau pergi haji kan mampir Musdalifah ya. Lah kan di situ ada syairnya tahu. Daripada Arafah lalu ke ayo, daripada Arafah lalu ke bermalam di Mina melontar, syarat rukun haji sempurna lang sudah, semogalah haji mabrur. Yang namanya baru pertama kan masih canggung ya kan, nah, baru pertama masih canggung ya. Mudah-mudahan dari Musdalifah pulang-pulang bisa beli sawah, bisa beli kontrakan rumah, mobilnya mewah, anaknya dilamar Pak Lurah, namanya Markona, insya Allah jadi matinya husnul alhamdulillah. Sholawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang tidak bisa diganti-ganti. Ini mikirnya kenapa? Gimana? Udah nih, ulang yuk. Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran, wa khataman nabiyyin, yang datang banyak yang jawab baru sepah, padahal Munawir udah ngeden-nged. Ya Allah, orang Wangkal, saya baru kali ini membaca Quran dipelototin sama nenek-nenek. Ini salah nyusun panitia yang ditaruh di depan nenek-nenek semua. Ya Allah, subhan walham wala ilaha wallah wa khataman nabiyyin. Siapa ingin ke surga,
carilah pintu surga dengan aman sendiri. Kasetnya habis. Alhamdulillah. Kalau bapaknya nggak bisa nyanyi, kalau bapak-bapak pinter ngaji, ya nggak bu? Bu, bapak-bapak pinter ngaji itu apa? Ngatur jiwa, jiwanya dengan adanya maulid, hati kita diatur biar istiqomah menjalankan contoh-contoh yang sudah dibawa oleh Rasul. Bu, ngatur kan moto Indonesia begini, bangunlah jiwanya, badannya tua. Bu, boleh nggak bapaknya suruh ngaji? Pak, ngaji ya pak ya, ngaji ya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid walam yakul. Pinter kan bu? Alhamdulillah. Pak, ibunya boleh nggak suruh ngaji? Boleh. Bu, ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzi. Susah. Bu, ibu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi kerjaannya susah. Kadang-kadang pagi suami minta kopi udah nyiapin, sarapan udah nyiapin, kadang-kadang suaminya nggak terima. Ada yang begitu? Orangnya datang, mana orangnya? Pagi-pagi bangun tidur nyiapin kopi buat suami, nyiapin sarapan buat suami. Kalau istri mau ngelawan nggak berani, akhirnya di belakang nyanyi dewekan di pojokan. Begitu kopi sama makanan udah siap, istrinya di pojokan ngomong, perasaan ku berbang, makan pagi ku siap, mati atau hilang apa memang pindah ke, jadi aku harus, masa sih aku ini pak korban KDRT nih pak, ya Allah. Ini gara-gara nonton Lislar mulu. Ya Allah, subhan walham wala ilaha wallahu wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya yang hadir pada pagi menjelang zuhur ini insya Allah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya robbal, ya robbal. Bu, ini ceramahnya yang panjang apa yang pendek? Pak, ini ceramahnya yang lama apa yang sebentar? Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Alhamdulillah. Berbicara maulid, ini saya mau baca temanya, mana sih, kagak ada. Muhammad. Ini kita mau peringati. Saya mau nanya sama orang Wangkal, yang benar maulid apa mulut? Nah,
Jawab pertama kenceng. Nggak tahu saya tanya lagi kenceng apa pelan. Yang benar maulid apa maulud? Nambah lagi. Biar danta ya. Tahu danta? Understand? Yes. Yang benar maulid apa maulud? Nah, ini. Dua-duanya ben. Maulid itu waktu dilahir, sedangkan maulud adalah bayi yang dilahir. Understand? Ya udah pulang. Ibu kalau punya anak bahagia apa enggak? Lah ya bahagia. Begitu keluar walaupun ngeluarnya sakitnya luar biasa. Ngelahirin sama sunat sakitan mana bu? Ya sakitan sunat, bagaimana tanyanya sama bapak noh? Mohon maaf, kalau ngelahirin kan bisa 15. Lah kalau sunat sampai 15 habis, nggak kebar. Kalau punya anak kan bahagia, betul. Yang nyuruh bahagia bukan manusia, tapi yang nyuruh bahagia adalah Allah. Di dalam surah Yunus ayat 58, understand? Udah yes aja deh, biar cepet ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masih lumayan bu. Ini begini-begini dulu mantan Kori, juara RT, pesertanya 30, nggak datang 29. Lah kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hanili suwaya suwaya hanili 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 suwaya suwaya hanili 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 hanili. Sampai sore juga suaya-suaya terus ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad kepada orang wang, bifadlillahi dengan karunia Allah Subhanahu wa birahmatihi dan rahmatnya Allah. Ibu sodakoh segede apapun, sebanyak apapun, kalau nggak dapat rahmah, mohon maaf, nggak bakalan diterima. Fabidzalika, maka yang demikian itu adalah falyafrahu, maka kudu bahagia. Bahagia. Punya anak kan bahagia, itu kan rahmat, betul. Makanya hari ini bareng-bareng ngadain peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengadakannya? Di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 365, baris yang keempat sebelah kanan paling atas. Sebelah kanan paling atas. Asy-Syaikh Al-Imam As-Subki menjelaskan, yaitu cara mengadakan maulid pertama ngumpulin
ngumpulin. Oh, ini kalau udah kumpul begini yang tadinya nggak kenal kan jadikan. Lah mohon maaf sama tetangga tadinya nggak nyapa gara-gara maulid karena Rasulullah, maka kita jadikan. Understand? Kalau sudah kenal, Allah kasih 2 janji. Apa yang pertama? Yaitu umurnya umurnya panjang, alhamdulillah. Duitnya banyak, alhamdulillah. Kontrakannya banyak, bapaknya ganteng. Salatullah salamullah ala. Tar dulu. Ini ogah-ogahan kayaknya nih. Satu lagu berapa? Satu lagu berapa? Oh ya terserah. Ntar dulu, kerja dulu. Ya Allah. Janjinya Allah akan dipanjangkan umur. Yang kedua, kalau sudah kumpul begini Allah langsung kasih rizki. Betul? Ini mohon maaf, coba kalau ibu duduk di rumah, ada yang nganterin kue apa enggak? Lah ya kagak ada. Dengan di majelis ini makanya isi di dalam maulid, maka kita insya Allah ada namanya taklim pengaji. Ini pertama kumpul dulu, ya kan, saling nyapa sama temennya. Begitu dia punya perawan, kamu udah perawan ya? Iya saya juga punya bujangan, kan begitu. Lama-lama jadi ketemu, dikasih ris. Tuh pertama ngumpulin. Yang kedua, cara mengadakan maulid yaitu ada yang ngeluarin sodak. Mohon maaf nih, ada yang ngeluarin sodak. Bikin tenda pakai duit nggak? Bikin panggung pakai duit nggak? Beli kue pakai duit nggak? Minjem sound pakai duit nggak? Kamera pakai, apalagi manggil ustad. Maaf. Nabi mengatakan begini, ma akalta fa afnaita wa ma labista fa amdoita wa ma tasaddaqta fa abaqaita. Yang kita makan bakal habis, betul? Yang kita makan bakal habis. Baju, pakaian yang kita pakai bakal rusak. Ini mohon maaf, mobil jalan kalau nggak di-tune up rusak apa enggak? Motor kalau nggak diservis rusak apa enggak? Rusak, apalagi istri. Lah dipakai mulu lecek ya enggak? Lah makanya namanya istriku, lah iya digosok. Ya Allah, modal perempuan kan 40 tahun, betul? Ke atasnya udah kisut, ya enggak? Lah biar danta bujuk dah. Ya Allah, tuh. Yang kita pakai bakal rusak. Dulu waktu lagi umur 30 tahun lesung pipitan, ya enggak? Begitu udah 80 tahun lesung pipitan semua. Begitu dicium sama suaminya nggak balik lagi tuh. Ya Allah, tuh. Makanya nih ibu-ibu kalau biar nggak lecek, ya Allah kudu dibedakin. Makanya kudu servis. Bilang sama lakinya, ini mohon maaf, begitu muka ya Allah Pak Ustadz. Kata Nabi kan begini, idza nazarta ilaiha saratka. Istri kalau dipandang sama suaminya kudu nyenengin. Jangan demek. Udah rumah di pinggir sawah. Begitu kaki ngebul digaruk. Lah Allah. Lah iya, kalau istri ini mohon maaf kudu diservis. Apalagi sekarang bedak mahal, bedak Wardah aja 3,5 juta tahu. Ini kayaknya nggak percaya banget sama suaminya beli ini.
Kalau nggak mampu 3,5 juta, yaitu yang 300, itu namanya bedak krim yang ada stonernya tuh, yang kalau dipakai glowing. Nggak percaya Pak, saya suka facial tahu Bu. Saya kalau facialnya plus sama ayang beb. Begitu muka di facial, tangannya piknik. Tangannya piknik kemana-mana. Ya namanya istri sendiri. Ya Allah. Kalau yang nggak mampu 300, turun lagi yang 200 itu namanya bedak cepuk. Itu kalau di Giant 200, kalau di mall 180 tuh yang agak gedean. Lah apal-apal itu kan dagangan saya tahu. Ya Allah. Kalau yang nggak mampu 180, itu turun lagi yang 30.000. Itu namanya bedak pixie yang agak padetan tuh. Pak Ustadz, suami saya tukang gojek. Kalau tukang gojek nih, mohon maaf, tukang gojek sekarang sehari bisa sampai dapat 5 juta. Percaya nggak Bu? Percaya nggak Bu? Nggak percaya? Survei membuktikan. Motor dari Del dibawa Bu, sampai rumah berangkat God, bawa STNK sama BBK, pulang naik angkot. Ya dijual dapat 5 juta. Pak Ustadz nggak mampu 30.000, turun yang 7.500, yaitu bedak talak yang ada gambar bayinya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, anak saya kan 5, sekolah semuanya. Satu orang jajannya 1.000, ada 5, tinggal 2.500. Kalau yang 7.500, beli bedak yang harganya 2.500, bedak pipa nomor, iya. Kalau nomor 5 ke merah, saya tahu itu. Begitu dipakai mau kondangan, mohon maaf, sini hitam, sini putih, kayak orang ketabrak tiang listrik. Ya Allah. Begitu suami datang mau dicium ngempul. Lah bedak pipa nomor 5 kan biasanya dipakai sama bapaknya, biar buat main karam. Ya kan biar licin tahu. Alhamdulillah. Tuh. Pertama ada yang ngeluarin sodak, yang kedua ada yang ngeluarin sodak. Karena apa? Yang kita keluarkan itu bakal ketemu di dunia maupun di akhirat. Wa ma tasaddaqta fa abaqaita. Yang kita keluarkan nanti bakal tetap ketemu nanti di akhirat. Ada yang ngasih 100 juta ikhlas, ya kan? Ada yang ngasih 1.000 nggak ikhlas, gitu ya. Ini salah ngomong atau bagaimana? Lah kan biar tahun depan begitu wangkal, begitu ya. Lah mohon maaf kalau nggak ada perhiasan dunia begini, mohon maaf dunia hampa, betul. Lah bagaimana dengan adanya maulid, kan kita syukurin, betul. Punya anak bersyukur, makanya kalau orang yang menolak maulid sama saja menolak takdir dari Allah Subhanahu Allah. Begitu kata ulama mengatakan kita bersyukur itu asyukru wa tasarrufu nikmah limardatillah, menggunakan nikmat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu. Yang kedua ada yang ngeluarin sodak. Yang ketiga biar cepat pulang. Yang ketik ada yang baca Al-Qur'an. Tadi ada yang baca Al-Qur'an nggak? Guru kita Ustaz Suheri, Masya Allah suaranya masih ngeluk-ngeluk. Begitu membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswa. Nggak ada yang jawab.
Sedih amat ya Allah. Ini kayaknya baru dengar baca iswah apa uswah sih ya Allah. Bo, di dalam surah Al-Ahzab itu boleh dibaca iswah, boleh dibaca Di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan wa bikasril hamzati wa dhammiha. Boleh dibaca kasroh, boleh dibaca dom. Namun yang wajib, Bu, yang dibaca uswat. Understand? Makanya kalau ngaji pakai sendal seni. Kalau ngaji pakai lah mohon maaf kalau baca Quran nggak pakai seni, enak apa enggak? Nih contohnya, baca Quran nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saja jangankan Al-Quran, nyanyi saja kalau nggak pakai seni, enak apa enggak? Contohnya nih, nyanyi nggak pakai seni. Nyanyi nggak pakai seni. Kecikini dikondang dia. Aku begini karena enak nggak? Nggak enak. Coba kalau pakai seni. Kecikini aku begini. Kecil anjur membeli sendal, aku hancur di kampung Wangkal begitu. Ya Allah. Pokoknya kalau musik belum berhenti masih goyang-goyang aja dah. Ya Allah. Apal semuanya ibu-ibu ya, nyanyi apa aja apal. Nggak percaya nggak Pak? Saya coba nih, Pak, ibu-ibu suruh nyanyi. Ya Pak ya. Bo, nyanyi ya. Nih Pak, kalau nggak percaya Pak, nyanyi apa aja bisa Pak. Ntar dulu musik. Sungguh aneh. Nah kenyataannya begitu tuh Pak. Suruh lagu apa aja bisa. Alhamdulillah. Makanya cara mengadakan maulid ada yang baca Al-Qur'an. Ada yang nggak nyalain syariah, nggak ada. Datang ke sini mencari ilmu, pulang kalau seandainya di jalan mati husnul khotimah. Ya Robbal, ya Robbal. Makanya kalau ngaji ya Allah, walaupun ngajinya makan getuk daunnya ngelembreh, yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh, kan begitu ya. Nenek-nenek yang ngantuk masalahnya. Orang udah habis makan, habis banyak tadi. Makan begitu ya Allah, dokok bener, bujuk dah orang sini kalau makan ya Allah sambil ngemil sama. Tetap aja ada yang kurus. Begitu yang kurus makanya habisnya banyak. Jadi atlet. Atlet itu apa? Antar tulang dan kulit. Nah, ya. Allah ya Karim. Makanya kalau ngaji, ada yang ngaji, makanya ngajinya pakai seni. Al-Quran belum bisa Pak Ustadz, turun juz amma, ya nggak? Juz amma juga belum bisa Pak Ustadz, turun. Ikro juga belum bisa Pak Ustadz, dieja, ya nggak? Lah namanya mak-mak ngaji, ya Allah. Kadang-kadang mak-mak ya Allah jam 1 sampai jam 3 dipanggil-panggil. Ibu Markona, Khadijah, Waliem, Satiem. Hari ini pengajian yuk, sambil nunggu bapak, sambil nunggu teman-teman, nungguin ya Markona, Paliem, Tumikem. Ya namanya orang Wangkal cakep-cakep ya, ya Allah. Hah? Oh LP. Dari jam 1 masuk Masjid Al Husni. Itu ustazanya masuk duluan sambil manggil teman-teman dari jamaah tuh. Bo, hari ini pengajian ya. Ibu-ibu sekalian, hari
sampai di lu. Sebab itu dari jam 1 sampai jam 3 nggak ada yang datang. Akhirnya yang nggak datang ngomong sama ustadzanya, ustadzah mohon maaf saya nggak ngaji karena saya sedang nyuci kolor suami karena semalam ngompol 2. Ya Allah Haji Masya Allah. Makanya nih mohon maaf, dunia kalau nggak ada pengajian begini bagaimana kita ngumpulin pahala, betul? Kalau cuma sholat doang mohon maaf 5 kali belum tentu sholatnya benar semuanya, ya nggak? Kalau nggak ada sedekah ngeluarin begini siapa yang membuat nambal, betul? Ya Allah, walaupun bawa nenteng bawa anak, ya Allah sambil digendong anak kerajaan, raja ojek gitu kan, ya. Subhanallah wala ilaha wallahu Guru sekarang kudu cerdas ngajarnya. Nih mohon maaf, Quran gak bisa, juz amma kagak bisa, Iqra kagak bisa, ya diejak. Naik ngaji nih. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fatalaf, ya doma yu fa lam sukun doma full, I love you full, kan begitu. Ya Allah, kudu pinter. Ini mohon maaf, cerdas guru-guru sekarang. Makanya guru-guru kita yang hadir di sini Masya Allah, bukan kita karena nguruin, kita ngaji bareng-bareng. Kalau nggak puas, ntar siang jam 1:30 ada di iNews. Ya, di iNews. Ntar di jam 12 sampai jam 2 iNews. Tahu kan iNews kan? Yang ada Munawir Ngacirnya itu? Ya itu, ntar 1:30 ada. Kalau nggak ada bulu tangkis ya. Kadang-kadang kalau live itu kalah tuh, pengajian kalah sama bulu tangkis. Udah sering begitu. Bo, ada yang baca Al-Qur'an. Ini mohon maaf, kadang-kadang nih anak kita nih ngefan itu mestinya kan langsung sering baca sholawat, betul? Ini mah kadang-kadang ngefan lagu India. Udah lagu India, padahal sama suaminya berdua, suami istri, Masya Allah nggak mau dipisahin, betul? Kalau nggak mau dipisahin di pojokan ngomong karena ngefan lagu India. Begitu di pojokan berdua sambil nyanyi lagu India, Bu. Lagu India. Suami sama istri nggak mau dan tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, akhirnya di pojokan berdua nyanyi lagu India. Ntar musik entar di pojokan ntar dulu. Ini kalau udah semangat banget mak-mak luar biasa ya. Ya Allah. Terus nih, lagu apa tadi? Ekda jese hoye joda, jaba ekda jese hoye bane, teri meri teri pram kahane he mushkil, zo lafzo में ये bayane ho pae. Cile senyum-senyum berdua. Akhirnya udah senyum berdua ditinggalin. Begitu karena ngefan lama India, di pojokan juga lagu India lagi. Di sono lagunya Tum Hi Ho. Hum tere bine sakte tere bina ki biju du mera abidum ki bidum hum tere abidum. Ini kalau begini gurunya geblek, muridnya geblek nih. Allah, subhanallah ya Karim.
Tuh, yang ketiga ada yang baca Al-Qur'an. Yang keempat, cara mengadakan maulid. Maka yang keempat ada yang membaca sejarah Rasulul. Bu, tadi udah dibacain Al-Barzanji belum? Udah, ntar kita berdiri bareng, oke? Understand? Yuk kita baca sedikit sejarah, sedikit aja. Kebanyakan orang, saya bawa air 1 ember, ibu bawa gelas, saya tumpahin semuanya nggak bakalan muat, betul? Iya, saya baca sejarah bagaimana sih Rasulullah ketika lahir, ya kan? Oke, saya bacakan. Nanti pas mahalul qiyam kita berdiri semuanya, ikhlas. Makanya kalau di situ nanti pas mahalul qiyam ihtisan kepada yang mengarang kitab Al-Barzanji, maka kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah Kimbang wa kana qad istanza bi akhwali bani Adi min ad-dha'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna syukmahu wa syaqwa wa lamma tamma min amlihi sallallahu alaihi wasallam ala ar-raji'ati syahdu ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjaliya anhu sada hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswati minal hadiratil qudsiyah wa akhadha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurun yatala la'usana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam asyraqal badru alaina anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ya nabi ya rasul ya habib salawat ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allahumma sholli alaihi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatun marhaban ya marhaban 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 wa salatullahi ta'ala
Asyrafa Rusli Muhammad wassalamu mustamiru kulla hiniya tajada sallallahu Muhammad marhaban sallallahu alaihi marhaban sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, lahir Rasulullah disambut dengan marhaban. Sambut dengan tadi dibacakan sudah Tola'al Badru sebelum kita. Di dalam Al-Barzanji dijelaskan walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Rasulullah di dalam kandungan selama 2 bulan ditinggal ayah itu menurut pendapat yang masyhur bahwa Rasulullah umur 2 bulan dalam kandungan ibunya sudah ditinggal ayah Nabi Muhammad. Siapa Bu? Siapa Bu? Abdullah, nama Aminah, Abdul Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab dari Quraisy. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, yang penuh, yang penuh. Alhamdulillah, tuh Rasulullah ditinggal ayahnya umur 2 Bu. Walamma tamma min amlihi ala rajid syatu asyurin qamariyah. Ketika Rasulullah umur 9 bulan maula hadara ummu lailata maulidihi Asyatu wa Maryam. Didatangi seorang wanita, 2 orang wanita yang bernama Asyah dan Siti Siti Asyah itu istrinya Raja istri yang taat kepada Allah, dan Siti Maryam adalah manusia suci yang punya anak Nabi yang bernama Ismail. Isa, wanita suci. Allah mau punya nggak punya suami, punya Ada orang Wangkal begitu, nggak punya suami, punya anak. Banyak. Ikutan boleh nggak? Ya Allah. Tuh. Begitu Rasulullah lahir, kemudian disambut. Begitu lahir disambut marhaban. Nah, mohon maaf, kalau kita kepingin punya anak yang soleh dan solihah, nih mohon maaf, kalau ada dokter beranak melahirkan di dokter, mohon maaf, tanya dokternya seakidah, seagama apa bukan? Ya enggak? Katanya kepengen anak yang soleh, begitu yang lahir, anak saya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir adalah suci. Mohon maaf kalau dokternya bukan seagama, jangan disampaikan sama dia. Begitu anak kita lahir yang nerima orang yang nggak pernah mandi junub, ya
Ya, hati-hati, jangan harap kalau anak kita jadi anak yang soleh. Yang pertama nerima bukan seagama, orang yang nggak pernah mandi junub, betul. Kan di sono Pak Ustadz, saya kalau ngelahirin harganya 7.500. Di rumahnya siapa? Khadijah. Lah kalau di sono di Huta Galung 700, cuman beda 50.000. Anaknya diterima, begitu lahir yang terima bukan agama orang Islam. Makanya jangan harap anak kita begitu keluar saja udah enggak mulus seperti itu. Gimana anak kita jadi anak yang soleh? Hati-hati yang punya anak, yang punya cucu, tanya guru yang apa, orang yang lahir apa, yang jagain kelahirannya, agamanya seagama atau tidak. Mohon maaf, kalau enggak jangan harap anak kita jadi anak yang soleh. Kenapa? Sudah dikotori. Paham Bu ya? Paham ya Bu ya? Makanya ikhba kepada Rasulullah. Maka kalau anak kita lahir 7 hari dari kelahirannya, maka disambut dengan tola'al min sani wajaba Mada'a Tola'al badru, telah muncul yaitu rembulan. Rasulullah, makanya manusia tidak seperti manusia kayak kita. Asy-Syaikh Al-Busyairi mengatakan Muhammadun bashar la kal bashari bal huwa kayakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Tuh. Nabi Muhammad manusia tapi enggak seperti kita. Cincin ini enggak seperti kayak cincin koral, ya enggak? Kalau cincin ini buat beli 1 mobil 1 truk bisa. Tapi kalau ini satu doang. Tuh umpamanya, perumpamannya seperti itu. Batu intan berlian buat beli koral 1 truk, dapat nggak? Dapat. Lah kita namanya batu koral. Nah Rasulullah intan berli. Tuh Masya Allah. Makanya setelah lahir kita kudu nyontoh sama Rasulullah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun, suri toladan. Makanya yuk setelah kelahiran, setelah Rasulullah jadi nabi, kita suruh nyon. Mau nyontoh Bu? Ayo buka di dalam kitab Mukhtarul Ahadits halaman 21. Understand? 21. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara apabila orang wangkal kepingin hidup bahagia. Al awalu, yang pertama, antakuna zaujatuhu solehatan, punya istri yang Ibu udah solehah belum? Udah solehah belum? Udah solehah Bu? Ini lama-lama nggak ada jawaban. Istri solehah syaratnya ada 2. Ada berapa Bu? Di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah menjelaskan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Syarat para wanita jadi istri solehah, yang pertama qanitatun, taat sama suami. Dengerin Ibu, walaupun ibu hajinya 41 kali, sholatnya full seumur hidup, ngelawan sama suami, haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengerin ini, dengerin. Kalau istri solehah mah tergantung kenceng banget no. Ya Allah, tuh pertama taat sama suami. Kalau disuruh mah
selagi agama tidak melarang, insya Allah dengan wasilah maulid Nabi, mencontoh sunnah Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Suruh dandan ini kalau pakai dandan, kalau cakep, kalau mau kondang. Kalau di rumah ya Allah pakai daster sobek, udah belakang sobek 3 ya Allah, udah ngadem ya Allah, udah begitu pakai kotangnya karet lagi ya Allah, begitu suaminya deketin mau dibuka jepret. Allah ya Karim. Makanya nih Bo, suami pulang nggak dapat duit nggak usah cember, nggak usah mereng, nggak usah cembet. Ibu-ibu kalau cembedut kurang apa sih? Tuh. Nih Pak, kenceng banget suaranya Pak. Oh Allah, emang cewek matre. Ya Allah. Tuh, antakuna zaujatu solehatan. Pertama, kalau orang wangkal kepengen jadi istri yang bahagia, yang solehah, maka jadilah istri yang soleh. Istri solehah mah tergantung suami. Wantani yang kedua, apabila orang wangkal kepengen hidup bahagia, wa auladu abarara, punya anak soleh dan Bu, punya anak solehah seneng apa enggak? Kalau dia punya anak yang soleh, maghrib aja udah di Masjid Al Husna, betul? Ya Al Husni lah. Kalau jadi anak yang soleh, maghrib udah pada di kumpul sama guru-guru kita, betul? Belajar azan, Masya Allah. Kalau anak wangkal, anak mudanya azan luar biasa, cakep. Maghrib azan, gayanya MMC, modelnya Mekah. Anak wangkal nih, anak muda, begitu azan nih, anak wangkal, anakmu modelnya gayanya iNews Tip. Dengerin nih, anak wangkal mau azan maghrib, gayanya Mekah. Begitu anak muda azan, Allahu akbar, Masya Allah. Anak muda, anak wangkal. Coba kalau yang azan aki, nyalain lampu aki, ngurus kolem, nyalain lampu, iyang komat, iyang doa, iyang mati. Ini tega bener ya, subhanallah. Lah iya kok, semuanya mah mau kaya mau miskin semuanya bakal mati. Orang miskin, orang kaya, raja-raja, rakyat biasa, presiden, tukang Pepsodent, Pak Jenderal, tukang sendal, kiai, ustadz, munawir. Allah ya Karim, tega bener orang wangkal ya. Biar rame syiarnya, jawab yang kenceng, orang kaya biar dengar, apalagi yang kismin, ya enggak? Jawab yang kencang, biar tahun depan lebih syiar lagi, amin. Orang miskin, orang kaya, raja-raja, rakyat biasa, kiai, kiai, Pak RW, tukang tempe, Pak RT, tukang nete.
Ya Allah. Tuh. Masya Allah. Begitu. Nih mak, nih bawa pampers apa enggak itu? Mohon maaf, saya semalam yang duduk di depan nenek-nenek. Kalau yang anak muda kan masih bisa nahan, ya enggak? Ini di depan nenek-nenek semua. Begitu nenek-nenek mohon maaf, udah dol. Bu, istri saya kan punya anak. Kalau anak muda, suaranya masih pelan kalau di kamar mandi. Saya suka dengar tuh. Kalau yang muda suaranya cuma satu. Psst, gitu doang. Emang tukang ngintip. Lah emang istri sendiri nggak boleh diintip? Ya boleh. Begitu biangnya masuk ke kamar mandi, saya di belakangnya. Suaranya dua, Bu. Yang pertama pelan, yang kedua ekstrim. Begitu masuk saya ngikutin. Saya dengerin tuh. Ntar dulu lah. Pertama pelan. Begitu ya Allah. Begitu saya masuk kamar mandi, baunya luar biasa, Bu. Nggak taunya ada yang ikut, bahasa Cinanya cepirit, begitu. Ya Allah. Lah ngintip memang nggak boleh. Lah punya dewek ya. Ya Allah, alhamdulillah. Itu bawa pampers apa enggak itu? Allah. Nahan dari tadi. Bu, mau kemana, Bu? Bu. Mau kemana? Allah ya Karim. Subhan walham wala ilaha wallahu Wasandisu yang ketiga, apabila orang wangkal Bekasi, mana? Cikarang ya? Apabila orang wangkal Cikarang kepingin hidup bahagia, wa majalisus solihin, duduk dengan orang kalau duduk dengan orang soleh lama-lama jadi. Kalau duduk dengan tukang minyak wangi lama-lama bau. Kalau duduk dengan orang sakit lama-lama. Kalau duduk dengan orang mati lama-lama. Nah iya sekarang bisa duduk, iya nggak? Belum tentu ntar pulang ada yang innalillahi wa inna ilaihi begitu ya. Bu, kepengen masuk surga nggak? Mau sekarang apa besok? Jawabnya beda lagi. Kalau mau sekarang berarti ya Allah subhan. Duduk dengan orang soleh lama-lama jadi begitu duduk dengan orang tukang azan lama-lama jadi tukang begitu 3:30 yang azan aki-aki, yang azan aki begitu Aisyoleh subuh kalau yang azan aki-aki ya Allah. Makanya nih yuk wa khullatu sholihina, duduk dengan orang soleh mudah-mudahan jadi warabi'u yang keempat, apabila orang wangkal kepingin hidup bahagia, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, punya rizki di negeri sendiri. Kalau di negeri orang nggak kenapa nggak enak? Karena bahasanya nggak ngerti ya. Ibu misalkan di Arab, begitu masak kurang bumbu, tetangganya jauh, mau ngomong bahasanya nggak ngerti, ya nggak? Orang Indonesia kan akalnya banyak. Begitu ke sono mau
jalan mau beli garam, Masya Allah jalannya muter-muter. Akhirnya bingung orang Indonesia, mau pulang bingung. Akhirnya ada orang Arab, ya Syekh, ta'al. Kesini Syekh. Karena pulangnya bingung, orang Indonesia punya akal banyak ngomong. Ya Syekh, ta'al. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Orang Arab nggak tahu maksudnya. Dia lagi keder. Akhirnya dijawab sama orang Arab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi amin ibadah. Saking nggak ngerti jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Syekh, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sono jawabnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau kasih nikmat, muter waladdallin, amin. Akhirnya tuh, kalau punya rezeki di negeri orang nggak kalau di negeri sendiri bisa minjem, bisa utang sama tetang, minta garam bisa dikas. Lah kalau di sana ngomongnya kan kagak ngerti, ya nggak? Allah tuh. Makanya kalau yang punya rezeki di negeri sendiri bisa bawa keluar, bisa jadi pedagang kaki lim. Kan ada syairnya, sungguh mulia pedagang yang menanggung istri dan berpenghasilan tak sebab, tapi ternyata bisa naik memenuhi panggilan. Nenek-nenek nggak bisa nyanyi, cuma nyanyi gitu doang. Ya Allah, sungguh mulia. Alhamdulillah. Yang terakhir, cara mengadakan maulid yaitu yang baca do. Pertama kan ngumpulin yang kedua ngeluarin sodak. Ada yang baca Al-Qur, ada yang membaca sejarah Rasulullah. Yang terakhir ada yang baca do. Tambahan yang keenam ada makan-makan. Udah makan belum, Bu? Ya Allah, tega bener ninggalin kita. Ya. Yang kelima baca do. Coba kita angkat tangannya. Ini ilmu mantik, ilmu logika, ilmu otak-atik. Udah azan ya? Itu udah lama ya. Terus nih, yuk tangan kita dilihat. Orang wangkal ada angka 18-nya enggak sebelah kanan? Angka 18-nya ada apa enggak? Enggak ada. Berarti tangannya palsu tuh. Huruf Arab, huruf A, angka 18 sebelah kiri. Angka berapa? 81. Makanya kalau doa pakai asmaul, makanya tangannya jangan ngam. Kalau doa ngamplek kan begini, terserah Allah deh mau ngasih mau kagak, kan begitu. Kalau doa nggak boleh nggak boleh tahu nggak doa cerewet? Saya kasih tahu doa cerewet. Doa cerewet. Ya Allah, aku sudah mantu 5 tahun ya Allah. Tapi anak saya belum punya rumah ya Allah. Tapi jikalau engkau mau ngasih rumah ya Allah, harus warna ungu. Kalau nggak ungu saya nggak mau. Lah jangan begitu. Doa nggak boleh terlalu kuntet. Ya, doa nggak boleh terlalu tahu nggak doa kuntet, Bu? Ini saya kasih tahu. Doa kuntet. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Lah, minta apaan begitu? Doa minimal adalah Rabbana fid dunya wa fil hasanah wa qina. Alhamdulillah.
Nah, maka dari itu yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, buat suami kita atau istri kita. Yang kedua adalah buat anak-anak kita yang lagi pada belajar, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang solih dan solihah. Yang ketiga, buat orang tua kita yang pernah ngelahirin kita. Ya, yuk 3 menit atau 5 menit yuk kita muhasabah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Azan. Ini berhenti dulu atau lanjut? Ngelarin azan dulu. Ngelarin azan dulu. Ya. Udah selesai ya? Oke. 5 menit lagi ya. Kita baca istighfar pertama buat anak suami atau istri kita, yang kedua buat anak, yang ketiga adalah buat orang tua kita. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Pandang anak kita. Astaghfirullah minal. Pandang orang tua kita. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidillah wal akhir wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, segala puja dan puji hanya milik Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah raja di raja yang menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami duduk bersimpuh bersama saudara, tetangga, anak, orang tua dan juga mertua pada hari ini ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya untuk menyembah kepadamu ya Allah ya Rabb, sambil mencari ilmu ini ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya kepada Engkau ya Allah ya Rabb kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu yang dhaif, yang sedikit ibadahnya ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya itu ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Orang tua yang setiap hari memandikan kami pada waktu saya kecil ya Allah ya Rabb, menggantikan baju kami ya Allah ya Rabb, dan juga mendidik, menghantarkan ke sekolahan, siang kepanasan, pulang kehujanan, namun orang tua kami tidak pernah minta balasan dari anak-anaknya ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah ya Rabb, berilah ketaatan ibadah kepadamu ya Allah ya Rabb, untuk taat selalu menjalankan perintahnya ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami hari ini yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, dengan doa kami bersama keluarga, tetangga, jamaah Masjid Al-Husni ini ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau kabulkan doa kami buat orang tua kami. Jika orang tua hari ini sedang mendapatkan siksa ya Allah ya Rabb, dengan doa anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan doa kami menghantarkan orang tua kami yang sudah tiada di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman surgamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berilah keteladanan kepada suami kami ya Allah ya Rabb, untuk menjadi contoh dalam keluarga ya Allah ya Rabb.
Dan jadikanlah istri kami menjadikan tarbiyah pendidikan buat anak-anak kami ya Allah ya Rabb. Jika sekarang anak-anak kita sedang belajar, mudahkan untuk mencari ilmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami siang dan malam mencari nafkah buat anak-anak kita, mencari rizki yang halalan thayyiban, agar menjadi anak-anak keluarga kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, dulu kita disayang sama orang tua, ketika kita pilek saja orang tua sampai mencucuk tega, mencucuk hidung kita. Namun ketika orang tua hari ini sedang terbaring di rumah sakit, kami melangkahkan kakinya berat sekali kepada kedua orang tua. Bahkan kadang-kadang kita sombong menyuruh orang lain untuk mengurusinya. Padahal yang hari ini hadir orang yang sukses bukan karena kami yang sukses, tapi karena orang tua kami yang dulu mendidik kami. Ya Allah ya Rabb, jika orang tua kami masih ada ya Allah ya Rabb, itu adalah keramat kita ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kebaikan kita, doa kita bersama ini ya Allah ya Rabb, Engkau kabulkan ya Allah ya Rabb. Jika kami masih banyak kesalahan dan kekurangan kepada kedua orang tua kami, inilah mudah-mudahan doa bersama Engkau kabulkan, dan doa yang berikut-berikutnya mudah-mudahan Engkau kabulkan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau menyayangi pada waktu saya kecil ya Allah ya Rabb. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami nanti di akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya bukan menggurui Bu, tapi ngaji bareng-bareng. Ada yang baik itu datangnya dari Allah. Kalau memang salah itu karena keilmuan saya belum sampai, atau mungkin ilmu saya belum mumpuni dalam hal menyampaikan ilmunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.